Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai lagi. Ini kelanjutan dari video pertama terkait dengan pendekatan fenomenologi. Di video ini kita akan bahas lebih teknis gitu ya, lebih teknis tentang bagaimana pelaksanaan penelitian dan analisis untuk metode fenomenologi. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pendekatan fenomenologi itu ada dua bagian, yaitu interpretatif phenomenological analysis dan penelitian fenomenologi deskriptif. Di bagian ini, kita hanya akan bahas dulu tentang penelitian fenomenologi interpretatif. Nah, teman-teman sekalian, di dalam penelitian fenomenologi itu fokus, sekali lagi saya ulang, fokusnya adalah pada pengalaman subjek langsung, gitu ya. Jadi bukan significant others, bukan informan, tetapi subjek itu sendiri. Maka sasarannya, fenomenologi itu sasarannya adalah cerita subjektif dari orang-orang yang mengalaminya langsung atau fenomenanya. Oleh karena itu, di dalam wawancara nanti, partisipan atau subjek itu seharusnya banyak mengungkapkan pikirannya, kita dorong untuk mengungkapkan perasaannya, sikapnya, kepercayaan pribadinya sebagai orang yang mengalami langsung, gitu ya. Karena itu di dalam IPA, Interpretative Phenomenological Analysis, itu peneliti ingin menafsirkan bagaimana partisipan sebagai orang yang mengalami langsung peristiwa itu menafsirkan pengalamannya. Saya ulangi teman-teman sekalian, bahwa di dalam EPA, Interpretive Phenomenological Analysis, peneliti ingin menafsirkan bagaimana subjek itu menafsirkan pengalamannya. Jadi modelnya leveling gitu ya. Subjek menafsirkan pengalamannya, kemudian kita menafsirkan tafsir dari subjek. A menafsirkan pengalamannya sebagai A, gitu ya. Kita sebagai peneliti kemudian menafsirkan tafsir dari A. Levelingnya begitu. Kita lihat teman-teman sekalian. Bagaimana kemudian perumusan judul-judul di dalam pendekatan fenomenologi interpretatif atau interpretif gitu ya. Biasanya di dalam penelitian fenomenologi yang dicari kata-kata kuncinya itu adalah soal pengalaman, soal arti, dan soal makna. Contoh misalnya, pengalaman menjadi ibu asuh misalnya. Contoh misalnya, fenomenanya tentang pengalaman menjadi ibu asuh. Maka judul dari fenomena itu kita bisa rumuskan misalnya dengan interpretative phenomenological analysis tentang pengalaman menjadi ibu asuh. Atau misalnya analisis fenomenologi interpretatif tentang pengalaman menjadi ibu asuh. Atau misalnya kita juga bisa ganti pengalaman menjadi ibu asuh (2) sebuah interpretatif phenomenological analysis dan seterusnya. Contoh lain misalnya, apa arti menjadi ibu asuh? Judul yang bisa kita rumuskan misalnya interpretatif phenomenological analysis tentang apa artinya menjadi ibu asuh. Kalau Anda cermati dari judul-judul ini, kalimat-kalimat yang sederhana, kalimat-kalimat yang simple gitu ya. Sehingga penelitian fenomenologi itu menggambarkan tentang bagaimana merumuskan judul-judul yang sederhana, tetapi nanti akan kita dalami di wilayah analisis dengan kedalaman yang luar biasa. Yang lain misalnya soal makna menjadi ibu asuh. Misalnya adalah makna menjadi ibu asuh (2) analisis phenomenological interpretatif. Itu model-model perumusan judul di dalam interpretatif fenomenologi analysis. Bagaimana kemudian persiapan kita ke lapangan dan fungsi literatur di dalam pengumpulan data misalnya,
teman-teman yang kemudian, jika Anda kemudian nanti meneliti dengan pendekatan fenomenologi, baik deskripsi penelitian Anda misalnya, maka yang pertama cari bacaan literatur dan sikap peneliti akan seperti apa. Jadi cari literatur yang dirasakan terkait dengan pengalaman yang ingin diteliti, gitu ya. Tidak harus sama persis seperti judul yang Anda ingin teliti, tetapi bersinggungan saja cukup. Tetapi ketika Anda sudah menemukan literatur-literatur itu, gitu ya, Anda harus membangun apa yang disebut sebagai epoche. Epoche itu adalah mengurung teori. Jangan Anda gunakan teori-teori, literatur-literatur yang sudah Anda baca itu tadi untuk kemudian terjun ke lapangan. Karena itu disebut sebagai mengurung teori. Anda sudah membaca banyak buku, kurung dulu hasil bacaan Anda itu. Jangan sampai kemudian mempengaruhi data, mempengaruhi cara kita menggali data dari subjek. Karena itu nanti perumusan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu tidak ditentukan dari teori, tidak ditentukan dari aspek-aspek yang ada di dalam teori. Itu kita buang dulu, kita kurung dulu, kita kerangkeng dulu, agar kita memperoleh pengalaman dari subjek itu secara murni. Agar pengalaman yang kita peroleh dari subjek ketika wawancara itu tidak diarahkan oleh teori, tidak dikotori oleh prasangka, tidak dikotori oleh pengertian-pengertian yang dimiliki oleh peneliti. Yang kedua, teman-teman sekalian, persiapan prawawancara. Yang perlu dilakukan tentu saja adalah melakukan epoche dari daftar pertanyaan dalam panduan wawancara. Artinya, daftar pertanyaan-pertanyaan kita itu jangan kemudian diarahkan atau ditentukan atau diperintah oleh bahan bacaan kita. Murni pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, tidak karena teori-teori yang sudah kita baca. Maka karena itu di dalam fenomenologi itu biasanya menggunakan dua pendekatan di dalam model wawancara, menggunakan semi terstruktur atau tidak menggunakan panduan pertanyaan penelitian biasanya. Nah, di dalam fenomenologi umumnya menggunakan semi struktur. Cirinya tentu saja ada panduan wawancara. Tetapi jika Anda teman-teman nanti sudah menguasai bagaimana pendekatan ini yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sudah advance, sudah kawak di sini, itu biasanya malah tidak menggunakan panduan wawancara. Dia akan mengalir saja. Pertanyaan-pertanyaannya dibuka selebar-lebarnya agar kemudian subjek itu bisa mengungkapkan perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Nah, di dalam pertanyaan-pertanyaan untuk menggali pengalaman, ini pertanyaan-pertanyaan sifatnya epoche, itu Anda bisa gunakan model-model pertanyaan deskriptif, misalnya dimulai dengan bisa Anda ceritakan gitu ya, pengalaman Anda misalnya bekerja di sekolah luar biasa ini misalnya. Atau bisa Anda ceritakan pengalaman Anda pasca perceraian misalnya. Atau Anda bisa ceritakan pengalaman Anda mengalami depresi awal misalnya. Itu bagian-bagian yang bisa kita tanyakan dengan model deskriptif. Model naratif misalnya, bisa Anda ceritakan bagaimana atau bisa Anda kisahkan bagaimana Anda bekerja di sini misalnya. Pertanyaan struktural, ini pertanyaan yang bertahap, langkah-langkah. Itu misalnya bagaimana tahapan dalam memberikan informasi kepada anak autis misalnya. Kontras misalnya apa perbedaan Anda antara mengajar anak normal dengan anak berkebutuhan khusus misalnya, evaluatif, sirkuler, dan seterusnya. Maka teman-teman, di dalam pertanyaan penelitian, cara kita bertanya kepada partisipan atau kepada subjek, itu kita akan menyediakan apa yang disebut sebagai prompt gitu ya.
Prompt itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk kemudian turut mengantisipasi jawaban-jawaban yang kemungkinan belum dikeluarkan oleh subjek, gitu ya. Termasuk kemudian probing, misalnya apa yang Anda maksud, misalnya apakah itu bisa Anda ceritakan lebih lanjut misalnya. Karena itu di dalam pertanyaan terbuka dari ketika kita wawancara dengan model fenomenologi, biasanya akan dimulai dengan bisa Anda gambarkan pengalaman Anda, misalnya tentang kebahagiaan, depresi, atau apapun, temanya tergantung yang akan Anda teliti. Kemudian Anda bisa mulai dari mana saja. Atau kemudian dimulai dari apa artinya, misalnya kebahagiaan itu menurut Anda, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk pertanyaan epoke. Contoh misalnya, di dalam penelitian kualitatif, khususnya fenomenologi, pertanyaan itu tidak perlu banyak-banyak. 5, 3, 10 pun jadi gitu ya. Artinya yang sebagai panduan gitu ya, tentu saja sebagai panduan, tetapi nanti di lapangan kita akan mengikuti ritme dari subjek kita. Ini contoh interview guide dengan 5 pertanyaan. Ini saya ambil dari paparan presentasinya Pak Hans Lakahija. Misalnya, bisa ceritakan secara singkat riwayat gangguan ginjal Anda sehingga Anda harus cuci darah misalnya. Jadi dibuka selebar mungkin, tidak dengan prasangka, dan dibuka senetral mungkin. Gitu ya, netral. Ini kan pertanyaan itu kan sifatnya netral gitu. Kemudian menurut Anda secara pribadi apa yang terjadi saat cuci darah? Pengalaman dia saat cuci darah itu seperti apa? Yang ketiga misalnya, apa yang Anda rasakan saat Anda sedang menjalani cuci darah? Kemudian prompt yang mungkin itu, mungkin dia akan menceritakan 1-2 bagian gitu ya. Anda kemudian bisa pancing, bagaimana yang Anda rasakan dari sisi fisik, bagaimana yang Anda rasakan dari sisi emosional, bagaimana yang Anda rasakan dari sisi mental, bagaimana. Kalau ketiga hal ini belum dikeluarkan sebagai jawaban dari subjek, kita kemudian bisa memancingnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, prompt gitu ya, prompt ini menjadi alat bantu kita sebagai pewawancara untuk mendalami informasi agar pertemuan dengan subjek atau partisipan itu benar-benar mencerminkan wawancara yang mendalam atau in-depth interview. Masih ada contoh-contoh panduan lain yang kemudian menunjukkan bagaimana pertanyaan yang sedikit dengan prompt yang banyak. Pertanyaannya 5, tapi kalau kemudian kita turunkan misalnya, di tiap pertanyaan itu akan ada prompt-nya sendiri. Contoh misalnya ini yang ke-5 misalnya. Jika Anda diminta untuk menggambarkan apa arti mesin cuci darah, apa yang akan Anda katakan? Jawabannya mungkin akan kesana kemari gitu ya, tetapi prompt kita misalnya, kata-kata apa yang terpikir tentang mesin itu? Itu bisa jadi susulan pertanyaan kita. Kemudian apakah ada nama khusus mesin itu bagi Anda misalnya? Itu kemudian akan menjadi bagian-bagian atau langkah-langkah yang menarik agar kita bisa memperdalam jawaban-jawaban dari subjek. Baik. Lalu metode pengumpulan datanya bagaimana? Kita tadi sudah simak begitu ya. Pengumpulan data paling penting yang dilakukan dalam fenomenologi adalah wawancara. Observasi itu hanya akan menjadi pelengkap. Yang dibutuhkan paling penting di dalam fenomenologi adalah wawancara. Karena data-data hasil wawancara itulah yang telah ditafsirkan oleh subjek dari pengalamannya, dan kita akan menafsirkan data-data itu. Apa yang sudah ditafsirkan oleh subjek itu akan kita tafsirkan. Termasuk catatan harian ini juga menjadi bagian penting sesungguhnya, dan ini kemudian dianalisis secara lebih mendalam lagi. Oke, pengumpulan data titik kuncinya adalah ada di in-depth interview.
Bagaimana dengan subjeknya? Di bagian video awal saya sudah sampaikan subjeknya harus homogen. Jadi sampel dibuat homogen gitu ya. Homogenitas itu diperjelas gitu ya dengan memberikan informasi demografisnya misalnya. Jadi misalnya subjek kita ada 3, kita buat tabel demografinya. Umurnya berapa, dari daerah mana, kemudian lama dia mengalami peristiwa itu berapa. Contoh misalnya pengalaman menjadi ibu asuh misalnya. Umur dia sebagai seorang ibu asuh berapa umurnya, berapa lama dalam tahun gitu ya, berapa lama dia sudah menjadi ibu asuh misalnya. Sehingga kita bisa cek bahwa setiap subjek kita itu memiliki ciri-ciri yang sama, memiliki karakteristik yang sama. Nah, homogenitas ini penting, teman-teman, itu untuk menarik tema-tema lintas partisipan. Nanti di bagian analisis kita akan ngecek bagaimana kita menarik tema-tema antar partisipan 1, partisipan 2, 3, dan seterusnya. Contoh misalnya, pengalaman terapi pertama untuk depresi. Pengalaman terapi pertama untuk depresi. Kita bisa tanyakan untuk mengecek homogenitas subjeknya, itu dengan berapa lama depresinya. Berapa parah depresi yang dialaminya, sudah berapa lama terapi pertamanya itu berjalan, apakah ada terapi sejenis sebelumnya misalnya. Ini untuk ngecek apakah subjek kita, misalnya 3 orang itu sama dari sisi pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Lalu di dalam penelitian fenomenologi berapa jumlah subjeknya atau jumlah partisipannya, disarankan kalau untuk S1 itu 3-6. Tergantung tingkat kemudahan untuk memperoleh subjek. Kalau subjeknya itu mudah gitu ya, mudah dicari, ya jangan 3. Bisa jadi 3-5 atau 6 misalnya. Tetapi kalau kemudian subjek itu sangat susah untuk dicari, sangat tidak gampang untuk dicari, maka 1 saja cukup, 2 saja cukup. Tetapi memang standarnya itu adalah 3-6. Nah, untuk S2 dan S3 gitu ya, itu bisa lebih dari itu. Artinya S3 boleh menambahkan, tetapi bukan sebagai sebuah keharusan. 3-6 itu dianggap cukup. 3 itu cukup. Kalau kemudian betul-betul sulit, ya 1 saja sebenarnya cukup gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita sampai pada data yang saturasi? Saturasi ini diambil dari istilahnya dalam penelitian grounded theory yang kemudian dikembangkan oleh Glaser dan Strauss. Ini menyangkut berapa kali dan berapa besar sampel yang dibutuhkan dalam rangka membangun suatu kerangka teoritis yang kuat. Saturasi data itu seperti kalau kita makan dan sudah merasa kenyang, maka itu artinya saturasi. Kita sudah merasa kenyang, kita sudah merasa cukup dengan data yang kita peroleh. Kita sudah merasa cukup dengan informasi-informasi yang diberikan oleh subjek kita, yang diberikan oleh informan kita. Gitu ya. Oke. Ini pengambilan data, ini wawancaranya diusahakan berhadapan langsung dengan satu orang gitu ya, face to face. Ini cocok karena memungkinkan membangun rapotnya menjadi lebih mudah. Kemudian bagaimana kalau pandemi semacam ini Anda bisa gunakan atau Anda bisa mengikuti perkembangan zamannya, artinya model sinkronik maupun asinkronik. Sinkronik Anda bisa wawancara dengan Zoom, dengan Google Meet dan seterusnya. Asinkronik Anda bisa menuliskan email, kemudian dia jawab, subjek kita menjawab, membalas lewat email dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian informasi tentang pengalaman diusahakan aktivitas inti dari wawancara itu sendiri adalah informasi tentang pengalaman yang mengalir lancar dan relevan dengan topik. Nah, kebanyakan di dalam
IPA gitu ya, cukup sekali wawancara. Catatannya kalau rapotnya itu terbangun dengan baik. 2 juga dimungkinkan. Tapi sekali saja kalau kualitas wawancara kita bagus, bukan jawaban-jawaban pendek, bukan jawaban-jawaban yang patah-patah begitu ya, maka sekali saja cukup. Kemudian apakah kalau IPA dengan longitudinal misalnya bisa dilakukan beberapa kali. Misalnya kalau kita meneliti pengalaman ibu muda yang tengah hamil misalnya, maka kita bisa ngecek tiap 2 minggu sekali apa yang dirasakan. Kehamilan di minggu pertama bagaimana pengalamannya, kehamilan minggu kedua bagaimana pengalamannya, itu longitudinal. Dan itu kemudian bisa dilakukan wawancara beberapa kali. Nah, wawancara pertama itu bisa untuk membangun digunakan untuk prom, itu untuk membuat janji untuk wawancara berikutnya. Dan wawancara berkali-kali tidak selalu bagus. Ini untuk menjaga potensi masalah yang muncul. Kalau ternyata misalnya subjek kita jengah gitu ya dengan pertemuan dengan kita gitu. Nah, wawancara yang ideal di dalam fenomenologi tentu saja adalah wawancara yang mengalirkan pengalaman dengan lancar. Kuncinya ada di rapot, kuncinya ada di cara kita berhubungan dengan subjek sehingga dia dekat dengan kita dan kemudian dia mengungkapkan perasaannya seluas-luasnya. Durasinya berapa? Kalau kualitas wawancaranya bagus, durasinya bisa antara 40 sampai 90 menit untuk wawancara yang fokus. Oke, sampai di situ teman-teman ada pertanyaan, silahkan dicermati. Kita bergerak ke bagaimana menyajikan transkrip. Utamakan transkrip itu berisi cerita pengalaman, bukan prosodik. Prosodik itu misalnya gerak tubuhnya, misalnya subjek menangis atau meneteskan air mata gitu ya, itu tidak kita tuliskan, tetapi pengalaman yang basisnya cerita yang mengalir. Nah, perjelas transkripnya dengan ucapan nonverbal, misalnya dia jeda, kemudian keraguan ekspresi, misalnya subjek mengatakan kayak hal semacam itu kemudian perlu ditulis. Nah, bagaimana transkrip itu dituliskan? Anda bisa tulis dengan tabel semacam ini. Nama, umurnya, misalnya daerah asal, alamatnya, hari, tanggal, kalau perlu misalnya agama, kapan dilakukan, tempat wawancara, pewawancaranya siapa. Kemudian Anda beri keterangan, misalnya kalau interviewer gitu ya, Anda bisa tulis tegak atau tebal. Kalau kemudian responden atau subjek itu Anda bisa tulis dengan font biasa. Contohnya semacam ini. Ini pertanyaan dari pewawancara ditulis dengan tebal, kemudian jawaban dari subjek atau responden ditulis dengan font biasa. Kemudian Anda bisa berikan penomornya, bisa utuh semuanya, artinya urut 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau Anda bisa kasih selang-seling. Per 5 baris Anda tulisi semacam ini. Gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana analisis untuk fenomenologi interpretatif? Ini yang akan kita bahas dulu adalah analisis untuk model interpretatif. Karena model deskripsi itu nanti akan berbeda. Nah, teman-teman, dari transkrip ini, langkah pertamanya tentu saja adalah Anda membaca transkrip berulang-ulang, hayati transkrip itu, dan rasakan pergeserannya. Jadi, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah Anda membacanya berulang-ulang. Gitu ya, Anda membacanya berulang-ulang. Ini saya ambilkan dari jurnal misalnya, dalam penelitian saya setelah menyalin wawancara, saya mulai analisis data dengan mendengarkan sekali lagi rekaman wawancara sambil membaca transkrip. Jadi rekamannya itu didengarkan lagi sambil membaca transkrip secara berulang-ulang. 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, untuk kemudian kita bisa menghayati dan merasakan pergeserannya. Itu sebagai langkah pertama. Saya mulai mencatat
beberapa ide awal dengan margin lebar pada salinan transkrip aslinya. Nah, hal yang lain misalnya Anda bisa catat nanti, ini Anda bisa buat 3 kolom gitu ya, ini transkrip asli, kemudian komentar eksploratoris, kemudian ada tema-tema emergennya. Jadi setelah Anda baca berkali-kali, kemudian Anda buat 3 kolom begini. Kolom pertama adalah transkrip aslinya Anda pakai, kemudian kolom kedua Anda menuliskan komentar, kolom ketiga kita melacak tema-tema emergennya. Contoh misalnya, ini langkah kedua, gitu ya. Langkah kedua adalah lakukan pencatatan awal atau initial coding. Ini transkrip aslinya di sebelah kiri, komentarnya begini. Anda bisa cek nanti ya, ini saya bagikan. Ketikan biasa berarti komentar deskriptif atau descriptive comment, ini terkait dengan isi ucapan. Artinya kita tidak membuat interpretasi kita, tetapi masih dikaitkan dengan isi ucapan dari subjek atau transkrip langsungnya. Kemudian kalau diketik miring, ini bisa jadi terkait dengan penggunaan bahasa oleh partisipan kita. Gitu ya, kalau diketik miring ini penggunaan bahasanya. Kemudian ketikan dengan garis bawah, ini berkaitan dengan pertanyaan kritis dalam benak peneliti saat membaca transkrip. Artinya kita sudah memberikan deskripsi berupa konsep. Oke, ini langkah kedua. Langkah ketiga, setelah kemudian kita memberi komentar eksploratoris ini, langkah ketiga adalah menuliskan tema-tema yang emergen. Ini membuat tema-tema emergen pada kolom ketiga, gitu ya. Ini temanya apa? Jadi tiap baris itu kemudian dikasih kita memberikan tema-tema. Misalnya diri yang mempertanyakan diri sendiri, rasa tidak menentu dan seterusnya. Ini adalah tema-tema yang kita rumuskan dari komentar-komentar ini. Nah, setelah kita ketemu kumpulan-kumpulan tema-tema emergen itu, kemudian kita listing semacam ini. Gitu ya, ada berapa banyak tema emergen, kita kemudian listing begini tema-temanya, kemudian kita kelompokkan. Misalnya dicoret itu, yang dicoret begini, misalnya kita jadikan satu kelompok, yang tidak dicoret kita jadikan satu kelompok. Hasilnya akan semacam ini. Kita kasih tema besarnya, gitu ya. Langkah keempat adalah transformasi beberapa tema emergen, tema-tema yang ringkas-ringkas ini tadi, gitu ya. Tema-tema yang ringkas-ringkas ini tadi menjadi kumpulan, menjadi tema-tema yang lebih besar atau super ordinat. Dari sekian ini tadi, maka kita bisa kelompokkan misalnya dampak psikologis pada HIV, perubahan diri akibat diagnosis. Kemudian kita kelompokkan menjadi ini. Nah, langkah ini, langkah 1, 2, 3, 4, saya tunjukkan lagi langkah pertama. Langkah pertama ini, gitu ya, langkah pertama ini mulai dari membaca berulang-ulang, menghayati dan seterusnya, kemudian dirumuskan dalam kolom-kolom ini, melakukan pencatatan awal atau initial coding, kemudian langkah ketiga membangun tema emergen, kemudian langkah keempat mentransformasikan beberapa tema emergen menjadi superordinat, itu kita lakukan untuk semua subjek kita. Jadi kalau subjek kita 3, maka kita melakukan ketiganya dengan langkah-langkah seperti ini tadi, dengan 4 langkah tadi. Jadi masing-masing subjek itu dibuat dengan keempat langkah. Baru setelah itu kita ketemukan, gitu ya, maka kita akan menemukan tema-tema ini tadi. Tema-tema superordinatnya adalah misalnya dampak psikologis psikologis dari HIV. Ini kan tema-tema dari misalnya subjek 1. Kemudian perubahan diri akibat diagnosis HIV misalnya. Ini tema yang kita terima dari
subjek 1. Maka kita kemudian kelompokkan tema-temanya subjek 1 apa, tema-temanya subjek 2 apa, tema-temanya subjek 3 apa. Jadi langkah kelima itu adalah membuat tema-tema superordinat lintas partisipan. Kalau subjeknya 3, maka kita buat tema-temanya apa saja. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian buat tabel induk untuk seluruh tema. Ini nanti akan disertakan di dalam lampiran Anda di skripsi misalnya. Buat tabel induk untuk seluruh tema. Misalnya tadi tema tentang dampak psikologis dari HIV/AIDS misalnya. Temanya partisipan 1 bagaimana? Temanya partisipan 2 yang mana? Temanya partisipan 3 yang mana? Setiap tema superordinatnya kita kelompokkan gitu ya. Kita kelompokkan dan kita kasih kutipannya apa. Barisnya ada di mana gitu ya. Biasanya tema 7 sampai 10 itu sudah sangat banyak. Gitu ya, teman-teman. Kemudian tugas berikutnya setelah kita mengelompokkan tabel yang berupa tema-tema superordinat lintas partisipan, kita baru kemudian bisa selanjutnya adalah membicarakan masing-masing tema ini di dalam bahasa naratif peneliti. Ini yang kemudian kita tuliskan di bab 4. Nah, di sini kita kemudian menampilkan narasi yang isinya adalah join product gitu ya, yang terdiri dari potongan transkrip partisipan dan komentar analisis peneliti, komentar analitik peneliti. Komentar kita terhadap tema-tema ini tadi, sembari kemudian diberikan data empiriknya, potongan-potongan kalimat aslinya. Kenapa perlu dilakukan dengan penyajian model potongan transkrip atau ekstrak? Bagi peneliti, potongan itu akan menjadi transparansi data kita kepada pembaca dan penguji tentu saja. Bagi partisipan atau pembaca, bagi pembaca gitu ya, potongan itu menjadi bukti untuk memeriksa klaim atau pernyataan tentang partisipan. Itu kenapa ada nomor-nomornya ini untuk melacak di mana letak kalimat itu berada di dokumen nomor berapa, halaman berapa misalnya. Nah, baru kemudian proses penulisannya seperti ini. Ini saya ambil dari contohnya Pak Hans. Ini tema pertama, tema superordinat pertama, tema besar utamanya adalah membimbing sebagai tanggung jawab amat besar misalnya. Ini yang paragraf pertama itu adalah komentar analitik dari peneliti. Buktinya mana? Buktinya adalah kutipan ini. Kutipan langsung. Kemudian komentar analitik dari peneliti lagi, buktinya mana? Buktinya ini. Kutipan langsung dan seterusnya gitu ya. Sehingga teman-teman di bagian akhir nanti adalah pembahasan. Nah, di pembahasan itu kita mendialogkan hasil literatur yang kita sudah cari di bagian awal tadi dengan temuan yang kita peroleh. Jadi dialogkan hasil penelitian ini tadi, kutipan-kutipan tema-tema tadi dengan literatur. Bagaimana temuan kita di antara literatur yang ada. Yang akan menarik adalah jika pengalaman partisipan itu di luar literatur. Artinya tidak ada literatur yang menangkap itu, gitu ya. Sehingga pengalaman menarik adalah bagaimana pengalaman partisipan di luar yang diharapkan. Artinya di luar literatur yang ada. Artinya kita menemukan sesuatu hal yang baru. Karena itu di dalam fenomenologi itu kita tidak perlu menggunakan banyak literatur, tapi kita cukup selektif untuk menggunakan literaturnya. Terakhir, bagaimana kemudian kita mengecek soal kredibilitas, ini verifikasi data. Kredibilitas tentu saja kita harus cek dari sisi partisipasi langsung berada di lapangan. Artinya kita wawancara langsung dengan subjek gitu ya. Triangulasi kita tidak terlalu gunakan di fenomenologi, baik data, penelitian, teori, metodologi, karena yang kita lihat adalah orang
subjek itu sendiri. Kemudian menggunakan rekaman suara dalam mengumpulkan data, kita perlu tuliskan juga untuk memberi poin bagi kredibilitas penelitian kita, kemudian menggunakan member check. Kemudian soal transferabilitas, ini membuat deskripsi lengkap dan rinci, ini harus kita lakukan. Kemudian teknik purposive sampling dengan karakteristik yang jelas. Karakteristik yang jelas ini akan berkaitan dengan karakteristik subjek kita. Kemudian dependabilitas, ini ada audit trail, artinya teman-teman dibimbing oleh pembimbing skripsi Anda atau expert judgment, gitu ya. Kemudian konfirmabilitas, ini berkaitan dengan melakukan pengecekan berulang terhadap informasi peneliti yang masih mentah. Kemudian proses analisisnya sistematik, gitu ya, tidak sembarangan. Pembahasan penelitian dikonfrontasi dengan tinjauan pustaka untuk menguji hasil penelitian, termasuk pemeriksaan asumsi dan prasangka peneliti. Itu teman-teman serangkaian proses mulai dari pengambilan data sampai pembahasan, begitu ya, dalam penelitian fenomenologi interpretatif. Silahkan jika masih ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan. Ini penting bagi kita sekali lagi bahwa fenomenologi ini adalah metode yang asli dirumuskan oleh para psikolog. Edmund Husserl, kemudian Heidegger itu adalah berlatar belakang psikolog gitu ya, yang kemudian merumuskan pendekatan fenomenologi semacam ini. Sekali lagi, jika masih ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau nanti ditanyakan di pertemuan kita melalui Google Meeting. Terima kasih dan salam.